Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Kenalkan, nama saya Iskandar, SAG, MPD, MSI, PhD. Melalui channel edukasi, kolaborasi, berbagi, menebar manfaat. Kali ini saya akan mencoba mengkupas tentang isu yang lagi hangat saat sekarang ini, yaitu adanya tuntutan bagian kecil dari elemen sivitas akademika dan masyarakat menyuarakan bubarkan Menwa. Tentu hal ini berkenaan dan beriringan dengan kasus terjadinya musibah meninggalnya saudara kita Gilang Endi Saputra di dalam mengikuti pelatihan pendidikan dasar Menwa di Universitas Surakarta, Negeri Surakarta. Tentu sekali lagi kita ikut berduka dan mendoakan semoga almarhum Gilang dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat predikat husnul khotimah, dan kita mohon keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Menanggapi wacana dan dorongan atau tuntutan sebagian kecil yang menginginkan Menwa itu dibubarkan dan dilenyapkan dari sebuah perguruan tinggi, saya kira aspirasi seperti itu sah-sah saja. Tetapi perlu untuk diketahui bahwa Menwa itu bukanlah organisasi yang baru berdiri 1 hari, 1 bulan, maupun 1 tahun. Makanya itu perlu tentunya mengetahui apa itu Menwa. Musibah Gilang di dalam pendidikan dasar Menwa tentu saya kira ini bisa menjadi referensi Anda untuk bisa mengetahui eksistensi dari resimen mahasiswa. Saya akan menjelaskan tentang Menwa secara singkat dan secara komprehensif. Anda bisa melakukan searching dari sumber-sumber yang relevan tentang sejarah dan sepak terjang Menwa yang lebih relevan secara cuma-cuma melalui internet. Belajar dari sejarah, Menwa itu adalah singkatan dari resimen mahasiswa yang merupakan salah satu elemen yang ada di perguruan tinggi, elemen dari akademisi yang menjadi kekuatan sipil yang terdidik, yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI. Itu sebagaimana amanat dari undang-undang menjadi satu perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi itu adalah bentuk dari hak sebagai warga negara. Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan militer dari unsur mahasiswa. Kita tahu bahwa Menwa itu bukan hadir dalam memenuhi satu misi
politik. Dia memang utuh atau memiliki semangat juang sebagai benteng pertahanan untuk mempertahankan NKRI dari kalangan intelektual. Kita tahu bahwa dari sejarah berdirinya bangsa ini dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari semenjak Orde Lama pada tahun 1959 melalui A.H. Nasution itu sudah mengajak para mahasiswa untuk melakukan pelatihan, mahasiswa, wajib latih mahasiswa. Namanya adalah Walawa, yang diawali di Jawa Barat. Dan itu merupakan semangat gitu. Memang negara kita dalam keadaan masih dipresur secara fisik oleh penjajah, dan juga memerlukan rakyat atau intelektual terlatih yang siap, ya, terutama di medan tempur, yang memiliki sikap yang kesatria. Dan juga kita tahu, ya, di dalam sejarah juga pada tahun 61 kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, terjadi tuntutan yang dikatakan Trikora. Dan pada waktu itu, ya, diminta kepada seluruh warga negara untuk mempersiapkan diri untuk melawan dan membebaskan dari penjajahan. Dan waktu itu adalah tuntutannya adalah membebaskan Irian Barat. Dari kalangan mahasiswa yang terlatih, yang disebut di awalnya itu adalah Walawa, wajib latih mahasiswa, itu ikut berkontribusi dan ikut dalam memperjuangkan secara fisik dan secara pemikiran. Dan tidak sampai di situ saja. Kontribusi hadir secara fisik Menua di dalam pergolakan mulai dari Orde Baru sampai ke Orde Lama sampai ke Orde Baru, yaitu dalam rangka pembebasan Timur Timur yang kita tahu disebut dengan operasi pembebasan Timur Timur. Dan sekali lagi, mahasiswa yang terlatih yang disebut dalam organisasi Menua ikut terlibat langsung dalam memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Dan itu adalah salah satu bentuk wujud nyata daripada kontribusi dari hadirnya resimen mahasiswa. Dan juga kita tahu bahwa Menua itu memiliki slogan semboyan yang dikatakan Widya Castrena Dharmasida. Itu adalah semboyan yang menyatakan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi makanya itu Menua disebut dengan semi militer. Mereka adalah intelektual dalam bidang ilmu-ilmu yang digeluti di perguruan tinggi, baik itu
dalam risetnya, dalam pengabdian masyarakatnya. Namun dia dibekali dengan ilmu keprajuritan yang tangguh, yang siap untuk berjuang, dan secara kepribadian Menwa itu memiliki kepribadian yang tangguh dengan didikan-didikan yang keras dan sekaligus membentuk dan menempa dirinya untuk siap terdepan dalam membela NKRI. Dengan bergulirnya reformasi tahun 1998, Menwa yang selama sebelumnya identik dengan anak emasnya ABRI yang ikut dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, juga bersamaan dengan ABRI yang direformasi menjadi TNI, Menwa juga ikut menyesuaikan dinamika kebutuhan bangsa. Dan sehingga organisasi mahasiswa yang dikala waktu Orde Lama dan Orde Baru itu memang langsung di bawah koordinir daripada ABRI, namun di era reformasi dia diberi kewenangan penuh kepada rektor sebagai penanggung jawab organisasi yang disebut dengan UKM, Unit Kemahasiswaan Kegiatan Mahasiswa, yang tidak ubah atau tidak berbeda dengan unit kegiatan mahasiswa yang lain seperti Pramuka, Mapala, dan lain-lainnya. Jadi kita tahu bahwa kewenangan penuh terhadap mempertahankan Menwa di perguruan tinggi itu memang ada pada rektor. Dan kita tahu gitu ya, dengan terjadinya kasus kematian Gilang di UNS dengan adanya tuntutan pembubaran dan sekaligus rektor membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dari kegiatan organisasi Menwa, sehingga rektor mengambil keputusan untuk membekukan sementara organisasi Menwa. Dari keputusan itu, kita melihat bahwa pertimbangan yang diambil itu adalah pertimbangan yang tidak secara komprehensif. Kita, terutama saya selaku alumni resimen mahasiswa dan juga selaku akademisi, sekali lagi menyayangkan keputusan yang diambil secara sepihak yang tidak mempertimbangkan bahwa hadirnya organisasi Menwa itu merupakan elemen dari bagian masyarakat yang memiliki daya juang untuk mempertahankan NKRI harga mati. Sehingga yang seperti kita ingin kritisi, seperti anekdot ketika tikus yang memakan padi di lumbung, bukan lumbung padinya yang dibakar. Jadi untuk membunuh tikus tidak harus lumbungnya yang dibakar. Kita tahu saat sekarang ini kasus dari terjadinya kekerasan itu sudah
masuk ke ranah hukum dan sudah naik gitu ya, dan sudah diduga kuat terjadi kekerasan dan sudah ada yang menjadi tersangka, saya kira itu adalah satu proses yang harus kita taati sebagai warga negara dan juga sebagai negara hukum. Menwa melakukan banyak hal, baik di lapangan maupun di ruangan yang sifatnya positif, seperti pada umumnya kegiatan mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. Baik itu melakukan rapat, seminar, workshop, latihan, bakti sosial, satgas bencana, berkumpul, belajar, bercanda. Itu layaknya dilakukan. Dan juga keberadaan menwa di perguruan tinggi secara individu. Mereka adalah orang-orang yang disiplin, taat, dan memiliki performa yang tinggi, tangguh. Dan itu dampak dari mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terlatih dengan mengadopsi sikap-sikap yang tertanam di militer. Memang ada beberapa para pakar maupun orang-orang yang tertentu memandang bahwa keberadaan menwa di perguruan tinggi itu ya seolah-olah ingin militerisme, menyatakan militerisme dibawa ke kampus. Jadi menwa itu adalah wujud dari representatif militer di kampus. Sebenarnya itu tidak relevan. Emangnya siapa yang mau memiliterisme di kampus? Menwa bukanlah militer. Dan saya sendiri menolak ya, disebut militerisasi di kampus. Kita tahu gitu ya, kita tahu bahwa pelatihan pendidikan menwa itu memang keras dan itu ada mekanismenya dan ada protapnya, dan itu memang kita akui dia mengadopsi pendidikan militer. Jadi di menwa itu bukan sepenuhnya seperti pendidikan militer, tapi semi militer. Jadi hal-hal yang dianggap penting untuk dikuasai oleh masyarakat sipil terhadap apa yang menjadi kebiasaan dari militer itu diadopsi di pendidikan menwa, dan itu yang menjadi landasan untuk menjadi perubahan, terutama secara performan itu dibentuk dari sikap, tindak tanduk, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu diatur dan teratur. Dan itu terjadi kepada menwa. Makanya, kalau ada yang menyatakan yang tidak suka dengan militer, saya kira wajar-wajar saja. Tetapi kita harus mengakui bahwa pola kehidupan militer mereka
menata kehidupan itu begitu rapi dan melatih diri untuk menjadi manusia yang unggul. Semuanya aktivitas yang berada secara individu maupun organisasi di militer itu diukur dan terukur. Tingkat disiplin mereka, eksistensi mereka selalu siap dan selalu dalam segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, Menwa mengadaptasi sedikit demi sedikit ke dalam sebuah gaya hidup yang kita sebut tradisi semi militer. Ada gium gitu ya, yang menyatakan bahwa pelaut yang handal tidak lahir dari lautan yang tenang atau yang pelaut yang handal tidak lahir dari lautan yang tenang, tetapi berhadapan dengan gelombang dan hempasan yang dahsyat. Dia bisa mengarungi. Yang selanjutnya juga, pedang terbaik itu dihasilkan dari tempaan terkeras dan suhu terpanas. Makanya hemat saya, pendidikan Menwa memang keras. Pendidikan militer, pendidikan polisi memang keras. Tapi kerasnya ya, itu tertata, terukur. Makanya jika Anda belum memahami secara kontekstual resimen mahasiswa, saya kira wajar Anda menyatakan bubarkan Menwa. Tetapi jika Anda tahu bahwa eksistensi Menwa itu memang dididik dengan tempaan yang keras dan memiliki protap dan mekanisme yang jelas, dan itu adalah bagian dari elemen negara yang terpenting yang dikehendaki. Hari ini kita sadar dan tahu negara kita dalam keadaan aman-aman, baik-baik saja. Kita mengharapkan ini langgeng seterusnya. Tetapi kita kan harus waspada. Negara kita diincar oleh ancaman dari luar. Pertanyaan sekarang ini, apakah angkatan TNI kita, polisi kita siap? Tentu bagian dari warga negara yang terpanggil untuk dilatih. Jika dipanggil, siap kapan saja. Tetapi kita juga merupakan intelektual-intelektual yang mengisi dan membangun negara kita ini untuk bisa bersanding, bertanding dengan dan berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Terhadap bubarkan Menwa, hilangkan kekerasan di kampus. Sekali lagi kita katakan, kita setuju, bukan kita menolak. Wajib gitu ya, hukumnya tidak ada kekerasan di kampus. Tetapi kalau ada wadah ya,
organisasi yang menggambleng, yang mendidik dengan pola semi, dan itu sudah teruji. Saya kira itu bukan merupakan bentuk kekerasan. Nah, jika terjadi seperti halnya kasus yang baru-baru ini, dan itu sudah masuk ke ranah hukum, saya kira oknum-oknum yang dinyatakan terduga wajib untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Dan terhadap organisasinya, saya kira sudah menjadi kewenangan perguruan tinggi untuk dibina, bukan dibinasa. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena perjalanan Menwa ini sudah lama untuk NKRI ini. Dan secara individu-individu, Menwa sudah menggoreskan kontribusinya dalam membangun dan mengisi kemerdekaan untuk kita ini. Saya sekali lagi, dari bacaan, dari informasi yang saya dapatkan, bisa kita lihat eksistensi produk Menwa yang berkiprah sebagai SDM yang unggul, yang dapat kita lihat secara kasat mata saat ini maupun masa lalu, yang berkontribusi nyata membangun NKRI yang tercinta ini. Saya bisa kenalkan sebagian kecilnya saja. Siapa yang tidak kenal dengan Zulkifli Hasan, yang saat sekarang ini mengambil jalan sebagai politisi, ketua Partai PAN yang pernah menjadi menteri dan ketua MPR. Beliau itu adalah alumni Menwa. Beliau itu sudah pernah menyicip bagaimana yang dikatakan jungkir balik, tiarap, bagaimana pengendapan, bagaimana menembak. Saya yakin beliau sudah pernah merasakan. Dan bagaimana melakukan lomba, bagaimana berenang, dia melakukan. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan menteri yang cantik ini? Sri Mulyani. Ternyata beliau adalah alumni yang saya tahu resimen mahasiswa dari UI. Beliau pernah mengenyam pendidikan semi militer. Dan bisa kita lihat tindak tanduk orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan. Dan secara intelektual, orang-orang ini jenius dan berkontribusi untuk membangun negara ini. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan Joni Plate, yang hari ini sebagai Menteri Komunikasi? Itu adalah Menwa. Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Renal Kasali, ahli ekonomi, ahli entrepreneurship? Intelektual beliau disiplin. Ternyata beliau adalah juga Menwa pada zamannya. Siapa yang tidak kenal dengan MS Kapan, sebagai politisi pernah menjadi menteri? Itu juga adalah Menwa. Siapa yang tidak kenal dengan Brigjen Basaria Panjaitan? Siapa yang tidak kenal dengan Chandra Hamzah, yang masuk dalam salah satu pemberantasan korupsi? Itu adalah Menwa. Orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang sudah mengenyam bagaimana didikan-didikan militer, dan mereka adalah orang-orang sipil, orang-orang yang tangguh. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini, dan beliau juga menjadi komandan komando Resimen Mahasiswa Indonesia. Ternyata beliau itu adalah Menwa. Ini ada politisi yang kritis, yang kreatif. Siapa yang tidak kenal dengan Marwar Sirait,
itu adalah menwa. Secara agamis, ulama, siapa yang tidak kenal dengan A'agim? Ustadz, ulama. Dan ternyata beliau itu adalah menwa. Secara birokrat, siapa yang tidak kenal dengan Hasan Basri Agus, mantan gubernur Jambi? Itu adalah menwa. Mantan gubernur Gorontalo, mantan menteri Fadel Muhammad, itu juga menwa. Siapa yang tidak kenal seperti Syarif Fasa, yang wali kota Jambi, dan juga sebagai ketua alumni menwa Jambi. Termasuk siapa yang tidak kenal misalnya Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD, mantan rektor IAIN Jambi. Beliau itu juga adalah menwa. Jadi atas dasar itulah justru membubarkan menwa adalah tidak relevan dan cenderung menutup mata atas keberperanan dan kebermanfaatan daripada menwa, baik masa lalu maupun masa kini. Selain itu, menwa memiliki kesempatan dan potensi yang besar yang terus memberi sumbangsi bagi pembentukan karakter mahasiswa di masa sekarang dan masa kini. Untuk itu, sekali lagi kita mengharapkan dengan informasi yang singkat ini, saya sekali lagi sebagai elemen dari negara ini, marilah kita berdinamika untuk membesarkan negara ini dari berbagai perspektif elemen. Yang jelas, menwa adalah organisasi yang berkomitmen untuk sebagai garda terdepan mempertahankan NKRI dan sebagai bekal dalam membangun kapasitas diri untuk siap bersanding, bertanding di belantika era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika sebelum Anda menyuarakan, Anda tidak tahu tentang menwa, atau justru Anda malah baru mendengar yang dikatakan menwa melalui video ini, dan setelah kejadian